Halo semuanya. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebedah materi yang bener-bener fundamental buat kalian yang lagi mendalami ilmu hukum. Sesi bedah materi ini ibarat masterclass akademik yang disusun khusus oleh dua pakar kita, Bapak Dr. Heru Yudi Kurniawan dan Bapak M. Fajrin dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kita bakal ngomongin soal sistematika hukum perdata. Jadi, kalau kalian pengen tahu gimana sih aturan main kehidupan privat kita itu disusun dan dari mana asalnya, yuk kita mulai. Nah, roadmap kita hari ini gampang kok. Kita mulai dari pengantar hukum perdata, terus kita lihat sistematika menurut KUH Perdata, lanjut ke versi ilmu hukum modern, kita bandingin perbedaannya, dengerin pandangan para tokoh hukum, dan pastinya ditutup dengan daftar pustaka yang wajib kalian tahu. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, pengantar hukum perdata. Di sini kita bahas definisi dan pluralisme sejarahnya. Jadi gini, hukum perdata atau bahasa Belandanya privatrecht, itu pada dasarnya adalah aturan main antar individu. Beda ya sama hukum publik yang ngurusin relasi kita sama negara. Tapi yang bikin Indonesia ini unik banget, kita tuh mempraktekkan yang namanya pluralisme hukum. Bayangin, kita nggak cuma tunduk pada satu sistem tunggal loh. Ada 3 jenis hukum perdata yang hidup berdampingan di masyarakat kita. Pertama, hukum perdata adat yang turun-temurun dan biasanya nggak tertulis. Kedua, hukum perdata Eropa atau Burgerlijk Wetboek, biasa kita sebut BW, ini warisan kolonial Belanda. Dan yang ketiga, barulah hukum perdata nasional kita sendiri yang modern, kayak Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Lanjut ke bagian kedua, sistematika menurut KUH Perdata. Kita lihat kerangka klasiknya Burgerlijk Wetboek. Perhatikan baik-baik ya, ini poin krusialnya. KUH Perdata atau BW itu punya struktur historis yang sangat kaku, karena kiblatnya memang ke sistem Romawi kuno. Dia dibagi pasti jadi 4 buku. Buku 1 tentang orang, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, dan buku 4 tentang pembuktian dan lewat waktu. Kedengarannya rapi? Tunggu dulu. Buat kacamata hukum modern, susuran ini jujur aja agak aneh. Kenapa? Karena buku 2 itu mencampur adukan hukum waris ke dalam aturan soal benda. Kenapa coba? Karena pada zaman itu, warisan ya cuma dianggap sebagai salah satu cara buat dapetin harta kebendaan aja. Dan yang lebih bikin geleng-geleng kepala, buku 4 malah masukin aturan pembuktian. Padahal kan pembuktian itu harusnya masuk ranah hukum acara ya, bukan hukum material perdata. Nah, sekarang kita bergeser ke bagian ketiga, sistematika menurut ilmu hukum. Di sini kita lihat pergeseran pola pikir modernnya. Ilmu hukum masa kini tuh udah jauh lebih logis dalam menata sistem ini. Alih-alih pakai 4 buku peninggalan sejarah yang kaku tadi, ilmu hukum membaginya jadi 4 cabang rasional. Ada hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Lihat kan, hukum waris sekarang berdiri sendiri, sejajar sama yang lain. Dia akhirnya diakui sebagai satu entitas hukum yang utuh, dan nggak lagi sekedar bersembunyi di bawah bayang-bayang hukum kebendaan. Kita masuk ke bagian keempat, perbandingan 2 sistematika. Ini inti dari perbedaan pandangannya. Biar gampang ngebayanginnya, perbedaannya itu lumayan ekstrim. Sistem KUH Perdata menundukkan waris di bawah benda, dan nekat menganggap pembuktian sebagai hukum material. Sementara itu, ilmu pengetahuan hukum memerdekakan hukum waris jadi kategorinya sendiri yang lebih bermartabat. Dan yang paling radikal, ilmu hukum modern benar-benar ngebuang urusan pembuktian dari sistematika hukum perdata material. Ya karena ranah pembuktian itu mutlak tempatnya ada di hukum formil atau hukum acara dong. Sekarang, kalian mungkin mikir, terus urusannya apa sama saya? Kenapa repot-repot mikirin bedanya struktur ini? Gini, bayangin kalian lagi di ruang sidang atau lagi nganalisis sebuah kasus nyata. Menerapkan hukum itu menuntut kalian buat paham betul posisi sebuah peraturan. Kalian harus tahu apakah sebuah pasal itu cuma aturan yang berdiri sendiri atau dia bagian dari sebuah jaring kodifikasi yang saling mengikat. Perbedaan cara pandang antara kitab hukum zaman dulu dan ilmu hukum zaman sekarang, nah itu yang bakal nentuin ke arah mana argumen legal kalian bakal dibangun. Ini esensial banget. Lanjut ke bagian kelima, pandangan para tokoh. Mari kita dengar suara para sarjana tentang status kodifikasi ini. Semenjak kita merdeka, para pakar hukum di tanah air sebenarnya berdebat cukup tajam soal status Burgerlijk Wetboek ini. Pertanyaan terbesarnya tuh simpel tapi bikin mikir keras. Apakah kitab undang-undang warisan ini masih berlaku sebagai sebuah kodifikasi yang utuh dan mengikat? Atau di masa sekarang dia cuma sekedar kumpulan hukum kebiasaan aja yang daya ikatnya nggak mutlak? Profesor Mahadi punya argumen yang cukup berani nih soal ini. Beliau bilang, kalau pasal-pasal KUH Perdata itu udah nggak berlaku lagi sebagai sebuah kitab undang-undang dalam satu ikatan kodifikasi yang absolut. Menurut beliau, pasal-pasalnya sih tetap ada dan diakui ya, tapi posisinya sekarang udah berdiri sendiri-sendiri aja secara terpisah. Tapi tunggu, Dr. Matilda Sumampuo ngasih sanggahan yang masuk akal banget.
Beliau ini sangat mengedepankan yang namanya kepastian hukum. Beliau mewanti-wanti, kalau KUH Perdata cuma kita anggap sebagai hukum kebiasaan biasa yang bisa seenaknya diabaikan, wah, Indonesia bisa terperosok ke dalam jurang kekosongan hukum yang luar biasa luas. Dan itu pastinya bahaya banget buat kepastian peradilan perdata kita. Terus solusinya gimana dong di tengah perdebatan panas ini? Tenang, ada satu mahakarya yang jadi jangkar penyelamat buat para akademisi dan praktisi kita, yaitu karyanya Profesor R. Subekti. Buku Pokok-Pokok Hukum Perdata dan terjemahan standarnya atas KUH Perdata itu benar-benar jadi jembatan emas. Karya beliaulah yang terus dipakai sebagai pedoman definitif buat menerjemahkan dan menafsirkan prinsip-prinsip BW. Makanya, BW tetap relevan dipakai di ruang kelas sampai di meja hijau para hakim hingga detik ini. Oke, kita masuk ke bagian ke-6 sekaligus terakhir, daftar pustaka. Ini daftar referensi akademik wajib kalian. Bapak Dr. Heru dan Bapak Fajrin selalu nekanin betapa pentingnya literatur primer buat paham materi hukum yang lumayan kompleks ini. Ada beberapa rujukan utama yang jadi tiang pancang, diantaranya Mahakarya Hukum Perdata Indonesia dari Abdul Qadir Muhammad, dan pastinya buku klasik legendaris dari Ali Afandi yang emang jagonya membedah soal hukum waris, keluarga, dan pembuktian. Jadi, buat kalian yang pengen nguasain ilmu ini secara utuh, catat ya daftar bacaan wajibnya, mulai dari karyanya R. Subekti untuk fondasi utamanya, HFA Volmar buat yang mau ngintip dari kacamata perdata Eropa, Abdul Qadir Muhammad untuk perspektif hukum nasional kita, sampai tulisannya J. Satrio buat kalian yang mau ngeracik teknis hukum jaminan dan perikatan. Literatur ini benar-benar wajib ada di rak buku kalian. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat kalian renungkan. Setelah kita nyadar gimana rumitnya pengelompokan lama KUH Perdata yang super kaku berbenturan dengan tuntutan ilmu hukum modern yang dinamis, kira-kira akankah Indonesia suatu saat nanti berani benar-benar lepas dari kerangka kolonial masa lalu dan berhasil menyatukan seluruh kitab hukum perdatanya ke dalam satu sistem nasional yang modern dan 100% milik kita sendiri? Gimana menurut kalian? Menarik banget kan buat dipikirin? Terima kasih ya udah ngikutin sesi bedah materi ini dengan antusias, terus asah rasa ingin tahu kalian, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.